Ya, jadi teman-teman, sekarang aku mau kasih contoh tentang gambar yang mengenai denah rumah yang bisa kalian bikin di AutoCAD. Jadi, mungkin uh, kalau untuk sekarang yang menggambar teknik, kalian masih butuhnya yang cukup sederhana. Jadi nggak perlu dibuat yang kayak gini-gini amat, nggak perlu dibuat terlalu banyak warnanya. Cuma sekarang aku mau nunjukin aja beberapa fitur yang ada di gambar ini dan alat-alat apa aja atau tools apa aja yang bisa kalian pakai supaya kalian bisa gambar denah kayak gini. Jadi buat yang tadi udah aku jelasin sedikit, itu tentang yang namanya layer. Jadi di sini buat warna-warna yang berbeda yang ada di sini tuh aku pisahinnya pakai layer. Jadi di layer ini aku bikin atau aku pecah jadi beberapa macam layer yang bisa aku tunjukin di sini. Jadi bisa dilihat kalau misalnya aku pisahin beberapa layer di gambar ini jadi beberapa, kayak misalnya di gambar denah ini tuh bisa dilihat yang namanya dimensi itu warnanya ungu. Terus kalau misalnya ini lampunya aku matiin, nanti bakal di bidang gambar kartesiusnya itu bakal nggak kelihatan kayak gini. Jadi praktis. Jadi kalian dengan satu gambar tuh kalian bisa pilihin fitur mana aja mau kalian keluarin dan kalian ekspor kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini dinding aku matiin, nanti dindingnya akan hilang dan yang kelihatan hanya as bangunannya kayak gitu. Atau misalnya pintu yang bakal aku hilangin. Itu nanti bakal kelihatan kalau di denahnya itu nggak ada yang namanya pintu. Nah, tadi layernya udah. Lalu ada beberapa tools yang bisa kalian pakai. Nah, kayak yang tadi udah aku jelasin, kayak dinding itu lebih gampang kalau misalnya kalian pakainya offset. Jadi, kalian bikin dulu asnya ukuran berapa atau ujung dindingnya berapa, boleh. Bebas yang mana aja. Baru kalian tinggal kalian offset aja, mau offsetnya dengan ketebalan berapa. Contohnya kayak misalnya biasanya itu kan dinding itu punya tebal 12 cm, makanya kalian offsetnya itu per 6 cm. Jadi bakal ada 3 garis, yaitu garis dinding yang bagian luar, as, sama dinding yang bagian dalam. Terus kalau dimensi biasa kayak kalian bisa pakai yang namanya dimension. Itu bebas, kalian mau pakai yang ini boleh, yang dimension biasa boleh. Terus ada lagi, ini kan ada arsirannya macam-macam modelnya. Kayak misalnya ada yang namanya yang garis-garis ini notasi tembok. Terus ada lagi notasi lantai. Ini kalian bisa atur kayak yang tadi udah aku jelasin di bagian sebelumnya. Nah, terus buat kayak notasi alat-alatnya itu aku pisah layer sendiri dan ini ada beberapa. Kayak misalnya ini ada perabot rumah, terus ini ada kamar tidur, ada 2 tempat tidurnya, terus ini ada toilet juga. Mungkin kalau di denah ini belum lengkap ya, jadi kayak 2 kamar mandi dan 1 WC, nggak ada kamar mandinya. Tapi ini bisa jadi salah satu contoh referensi aja. Terus kayak ini ada garasi dan satu lagi ada yang namanya tanaman. Nah, buat perabot yang ada di dalam denah rumah ini, kalian bisa cari di internet aja, kalian buka, terus langsung kalian copy paste di sini. Buat nyesuaiin ukurannya, kalian juga bisa pakai yang namanya scale.
Terus kalau kita zoom lagi, kita bisa lihat ini ada pintu ya. Jadi pintunya itu kita bikinnya pakai yang namanya arc sama line. Terus nanti buat kotakan yang warna hijau ini kita bisa pakai rectangle. Nah itu nanti ukurannya kita sesuaiin aja pakai cara yang sama yang tadi udah dijelasin. Terus lanjut lagi ya. Ini adalah pembuatan pintu. Nah, kalian kalau mau praktis, kalian bisa pakai pintu yang tadi, bikin aja satu, atau terus kalian kecilin, karena kan 2 pintu tuh pasti ukurannya lebih kecil ya, biasanya. Dan ini rumahnya cukup kecil juga. Ini kalian bisa kecilin entah 0,8 atau 0,7, terus nanti habis itu kalian mirror. Habis kalian mirror, nanti kotaknya yang warna hijau, ini adalah kusen. Nanti kusennya bisa kalian hapus yang di tengah. Jadi, yang tersisa itu cuma ada 2 pintu dan kusen yang ada di pojokan-pojokan aja. Jadi, singkatnya sih itu. Terus kalian bisa kasih nih keterangannya pakai yang namanya teks. Entah kalau ini aku pakainya yang multi-line karena kan praktis. Ruang kamar bawahnya langsung +0. Itu ketinggiannya berapa dari permukaan tanah. Nah, setelah itu kita juga buat ini denah pola lantai skalanya berapa, denah interior skalanya berapa. Nah, kalau di defaultnya itu biasanya namanya model layout 1 dan layout 2. Nah, kalau model itu tempat kita gambar, kalau layout itu adalah tempat kita ngeplot, dan ini kita bisa dikasih 2 pilihan untuk kayak ngatur besar kertasnya kita, misalnya mau 2 ukuran, itu bisa. Bisa juga kalian tambah. Nah, buat yang sekarang udah aku bikin ini, kalau yang di sini ini ukurannya A4 kebetulan. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang yang namanya viewport. Bagian yang terakhir di proses pembuatan gambar di AutoCAD ini adalah untuk menuju ke output itu yang namanya plotting. Jadi plotting itu adalah proses di mana kita tuh membuat layout dari gambar yang udah tadi kita bikin di model, kita bikin layoutnya, terus kita atur supaya gimana caranya itu sesuai dengan kriteria yang ada di tugas kita. Jadi misalnya kayak sekarang ini kita mau coba plotting untuk tugas besar menggambar teknik. Jadi kalian bisa sesuaiin formatnya sesuai dengan format yang dibutuhkan. Nah, buat yang sekarang komponen yang kita butuhin tuh sebenarnya ada 2. Jadi kita perlu siapin yang namanya Cop Gamtek. Kalau sekarang tuh tugasnya Gamtek, jadi Copnya Cop Gamtek, terus sama gambar yang tadi kita udah bikin di model, di file AutoCAD yang tadi kita udah bikin. Terus setelah itu kita bisa masukin Copnya itu di layout, terus kita pasin lagi supaya nanti kalau misalnya di export itu sesuai sama apa yang kita mau. Nah, buat itu untuk modelnya sendiri yang gambar yang udah kita bikin itu kita nunjukin atau nge-layoutnya itu pakai yang namanya viewport. Nah, nanti viewport itu apa bisa aku jelasin lagi waktu kita bikin layoutnya. Jadi ini yang pertama kita bisa lihat ini di model, terus ini tempat print, ini salah satu contohnya yang udah jadi, tapi ini karena kriterianya itu nggak perlu pakai cop, jadi waktu aku ngumpulin itu hanya perlunya border sama viewportnya aja, jadi lebih mudah. Nah, kalau misalnya ada copnya baru nanti kita sesuaiin. Jadi ini aku ada layout 2, ini udah aku atur, tapi kita pakai yang
settingan defaultnya aja ya. Jadi dari awal. Ini kita klik kanan dulu, terus kita klik yang namanya Page Setup Manager. Terus ini kita cek lagi nih namanya apa. Ini layout 1, ini layout 1, terus kita klik yang namanya Modify. Jadi ini kan tulisannya name printernya itu Canon IP 2800 series. Nah, kalau ini kita nggak tahu, makanya kita nanti mau pakai printnya pakai apa, tapi yang bisa kita pakai itu salah satunya adalah AutoCAD PDF. Jadi kita pilihnya yang high quality print. Terus ini kita klik, terus kita klik yang namanya properties. Jadi kita cari yang namanya ISO Full Bleed A3 atau A3. Kita pilih yang 420 kali 297. Oke, terus kita klik OK lagi. Nah, ini dengan sendirinya di paper size itu udah akan berubah jadi ISO Full Bleed A3. Nah, kita pilihnya yang tadi ya, sesuai yang tadi, itu yang X-nya yang 420. Nah, setelah itu kita klik yang namanya OK. Terus kita close. Ini udah jadi kayak gini. Nah, sekarang langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan itu masukin cop dari tugas besarnya. Nah, ini kebetulan cop yang file cop yang aku punya itu udah ukurannya 420 kali 297. Jadi ini mau aku copy paste aja. Terus ini CTRL-C biasanya. Sini CTRL-V, kita kopas di sini. Terus ini kita ada di titik yang pojok dari kopnya kita. Nah, itu kita pasin supaya pas berada di tengah-tengah, atau gimana ya, bukan tengah tapi sesuai sama layout atau ukuran kertas yang ada. Ini kita klik kayak gini. Nah, masalahnya di sini ini udah jadi sebenarnya bisa diekspor, tapi kan nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan kriteria ya, karena ini udah nggak di tengah, terus skalanya masih belum jelas dan gambarnya masih terlalu kecil buat dijadiin buat ditaruh di layoutnya ini. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Kita klik dulu. Terus kita pasin, ini namanya bingkai dari viewportnya. Jadi sebenarnya viewport itu apa? Jadi viewport itu adalah semacam alat atau tools yang ada di AutoCAD yang memudahkan kita dalam plotting. Jadi buat ngatur skala, terus penempatan gambarnya, itu kita lebih gampang karena dia referensinya langsung dari model. Jadi kalau modelnya kita ubah, itu langsung otomatis akan berubah juga di layout yang kita buat. Misalnya ukuran dari layout kalian itu berubah. Misalnya dari 300 cm jadi 500 cm. Itu nanti dengan otomatis akan terubah juga di viewport yang kalian punya. Jadi nggak dua kali, nggak bolak-balik lah kerjanya. Nah, itu kita coba sekarang viewportnya kita pasin di layout yang ada di gambar kita. Kayak ini. Setelah selesai, kita klik enter. Terus ini kita klik enter lagi karena ternyata kekopas lagi. Kita undo. Udah. Terus ini kita klik, kalau kita klik 2 kali viewportnya, ini kita bisa zoom in dan zoom out, terus kita juga bisa geser-geser sama kayak yang ada di model. Nah, dengan viewport ini juga kita bisa terbantu buat ngelihat skalanya. Dan lihatnya di mana? Lihatnya ini dari sini. Ini adalah skala yang ada di viewport dan model. Jadi misalnya kayak gini.
aku maunya klik yang 1:10, maka akan kelihatan kayak gini, kecil. Misalnya aku pilih yang 1:8 akan lebih besar, kayak gini. Nah, kalau biasanya untuk penulisan skalanya, kalau dulu aku sempat print langsung, itu penulisannya itu nggak 1:8, tapi 1:80. Karena kan ini kita pakai ukuran dari kertas A3 yang dalam milimeter. Sedangkan di model itu kita pakainya sentimeter. Makanya nanti kalau misalnya kita pakai viewportnya 1:8, itu nanti kita tulisnya 1:80. Lanjut lagi, ini kan udah kelihatan ya, udah cukup rapi juga masalah penempatan gambar-gambarnya. Nah, untuk di viewportnya sendiri ini udah selesai. Terus kita klik 2 kali supaya kembali ke layout yang biasa. Nah, bagusnya pakai viewport ini, bagusnya tuh karena antara crop sama bidang gambar itu nggak campur, jadi bisa kalian ganti-ganti. Terus misalnya ada gambar lain yang perlu kalian ekspor tuh, kalian tinggal memindahkan gambar yang ada di model yang bisa kalian lihat di viewportnya. Nah, terus karena ini belum ada namanya, kita bisa kasih nama. Ini mulai kita edit-edit ya untuk tulisan-tulisannya. Misalnya ini aku ambil karena fontnya standar, ini aku mau kopas aja, terus nanti baru aku edit. Misalnya kayak gini, terus aku klik 2 kali, terus aku edit. Ini namanya denah rumah. Terus ini juga aku copy lagi, aku paste di sini untuk nanti isi nama mahasiswa, terus asisten, terus tanggal disetujuinya nanti kan ditulis tangan, karena apa tuh namanya, karena kita kan belum tahu ACC-nya kapan, itu nanti di manual. Terus sama dosennya, sama satu lagi yang namanya skala. Ini kita kopas-kopas dulu aja ya. Terus ini baru kita ganti. Terus ini aku pakai nama sis aku dulu ya. Aku lupa name-nya berapa. Terus ini nah, ini contohnya kayak gini ya teman-teman. Terus ini buat skalanya aku tulisnya 1:80. Nah, kayak gini. Nah, setelah tulisan-tulisannya udah pas, ini kalian sebenarnya buat judulnya kalian bisa tulis di sini juga, atau kalian bisa tulis di layoutnya. Jadi
misalnya kayak gini. Ini di model, contoh aja sekalian ya. Ini misalnya dari modelnya sendiri aku bakal ini ya. Oh ternyata ini udah aku grup. Jadi nggak bisa dipisah-pisah. Jadi ini bisa aku ubah dari misalnya nih viewportnya aku pindah ke bawah, misalnya kayak gini, atau tetap kayak gini aja nggak apa-apa deh. Terus nanti kita bisa kasih judul sama skalanya sendiri di luar viewport yang ada. Nah, apa yang terjadi setelah ini, kita nanti mau ekspor, karena ini kita anggap aja kalau misalnya gambarnya udah bener. Nah, kesalahan yang banyak terjadi itu kita kadang kayak nggak sengaja ngubah viewportnya, akhirnya ukurannya jadi berubah. Nah, itu kalian juga perlu teliti ya. Terus ini kita klik biasa aja keluar dari viewportnya, terus ini kita klik, terus kita klik export, kita pilih yang PDF. Nah, ini bebas, kita mau apa, mau save-nya, maksudnya namanya mau bentuknya kayak gimana. Terus ini aku simpennya di bagian desktop. Nah, di desktop ini aku mau namanya export ujian ya Linda, misalnya kayak gitu. Terus kita save. Nah, ini tunggu sebentar. Terus ini kita bisa lihat dari sini. Ini kita bisa lihatnya itu dari berbagai cara ya. Jadi misalnya dari sini ya, kita lihat di desktop export ujian. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya ini adalah hasil ekspornya aku. Nah, tadi buat mengingat aja, tadi kan sebenarnya di copy-nya itu udah ada logo Undip. Nah, karena aku tadi nggak masukin ulang logo Undipnya, dia nggak akan keluar di sini. Jadi itu juga salah satu note yang perlu kalian ingat. Nah, terus aku mau sampaikan sedikit juga tentang pentingnya viewport. Jadi selama ini kita mungkin juga banyak yang pakai metode gambarnya selesai dulu dari model, terus setelah itu baru diekspor, baru di layout dan diekspor. Nah, kalau pakai viewport sih enaknya sebenarnya bisa diubah-ubah kayak gitu. Dan viewport itu salah satu cara yang juga anjurkan sama Pak Arya waktu dulu aku ngerjain mata kuliah perpetaan. Jadi ini lumayan membantu. Jadi buat pelatihan AutoCAD-nya mungkin segini dulu karena ini udah panjang. Jadi aku mau bilang terima kasih, dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa PC aku atau tanya sama anak-anak Diklar 2020. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata, aku mau minta maaf, dan sampai jumpa di pelatihan software berikutnya. Bye!